Halo teman-teman, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kalian terutama yang mungkin baru mulai berinvestasi, saya ngerti banget rasanya pasti deg-degan waktu lihat layar portofolio tiba-tiba merah semua. Panik kan? Nah, hari perdagangan 21 Mei ini memang kerasa berat dan jujur aja agak membingungkan. Tapi tenang, kita nggak bakal ikut-ikutan panik di sini. Mendingan kita bedah pelan-pelan kekacauan pasar ini pakai bahasa yang super sederhana. Siap? Yuk kita mulai. Biar gampang, kita udah nyiapin semacam peta jalan buat hari ini. Ada 6 hal yang bakal kita bahas, mulai dari realitas kartu merah, paradoks kenaikan suku bunga, perbankan di bawah tekanan, taktik asing versus lokal, daftar belanja asing, dan terakhir, memahami net buy. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Bagian pertama, realitas kartu merah. Biar kebayang seberapa kacau IHSG kita hari ini, coba deh kita pakai analogi dari dunia olahraga. Gini, bayangin kalian lagi nonton final bola. Tim jagoan kalian baru aja mulai, mainnya bagus, baru 10 menit jalan, striker andalannya kena kartu merah. Langsung hancur kan ritme permainannya? Nah, persis kayak gitu tuh nasib IHSG kita hari ini. Pas awal buka sempat manis banget, sempat hijau dikit, nggak lama habis itu langsung terjun bebas dan nggak bisa balik lagi. Dan kalau ngomongin angka ini bener-bener brutal sih. IHSG anjlok sampai 3,54%. Itu artinya ada 223 poin yang lenyap gitu aja dalam sekejap. Bayangin, dari setiap satu saham yang naik, ada 7 saham yang nyungsep. 7-1. Jadi ini bukan sekedar koreksi pasar biasa ya. Ini beneran aksi jual massal yang ngehajar hampir semua sektor. Masuk ke bagian kedua, paradoks kenaikan suku bunga. Nah, ini nih yang bikin banyak investor garuk-garuk kepala hari ini. Kita bakal ngomongin langkah terbarunya Bank Indonesia. Jadi gini paradoksnya, suku bunga acuan kan naik, tapi kok investor asing malah kabur? Logikanya, kalau suku bunga kita naik, harusnya aset rupiah jadi makin seksi dong buat asing, uang harusnya masuk. Tapi realitanya hari ini, asing malah jualan alias net sell, narik duit sampai 508 miliar rupiah. Kok bisa kebalik gitu? Ternyata ada 3 alasan utama nih. Pertama, kejutan kenaikan 50 basis poin sini benar-benar di luar ekspektasi. Pasar mikirnya cuma bakal naik 25. Buat asing, kenaikan sebesar ini malah dibaca sebagai langkah defensif. Ibaratnya mereka mikir, wah BI lagi panik nih nahan rupiah. Jadi itu bukan sinyal ekonomi kuat, tapi malah sinyal stres. Kedua, ada aturan baru soal ekspor komoditas yang harus lewat satu pintu BUMN. Niatnya sih bagus buat cegah kebocoran pajak, tapi buat asing ini nambah ribet urusan operasional. Dan ketiga, besok tuh ada FTSE Quarterly Review, semacam rebalancing indeks global. Nah biasanya sebelum agenda besar kayak gini, para manajer investasi global lebih milih pegang uang tunai aja buat cari aman. Yang bikin geleng-geleng kepala, kebijakan suku bunga dari bank sentral kita bener-bener tenggelam. Kenaikan suku bunga itu sama sekali nggak mempan nahan modal asing. Gara-gara ketakutan soal aturan ekspor dan rebalancing indeks global tadi jauh lebih mendominasi pikiran para investor raksasa. Oke, lanjut ke bagian 3. Perbankan di bawah tekanan. Pertanyaannya sekarang, siapa sih yang paling bonyok gara-gara asing kabur ini? Ironisnya, justru sektor yang selama ini kita anggap paling aman. Coba perhatiin data penjualan bersih asing hari ini. Semuanya serba merah. Ini secara visual nunjukin kalau institusi asing lagi buang barang gede-gedean. Dan tahu nggak? Mereka nggak jualan saham gorengan. Mereka justru ngebuang saham-saham blue chip yang biasanya jadi idaman para investor. Aksi jual mereka itu fokus banget ngelepas saham bank-bank raksasa, kayak BBRI dan BMRI, plus saham tambang dan telekomunikasi. Padahal, di saham-saham inilah teman-teman retail pemula biasanya nyimpen uang karena mikirnya paling aman. Nggak heran kalau hari ini kerasa sakit banget di portofolio kalian. Terus, kenapa harus perbankan yang dibuang? Simpelnya gini, langkah pertama, bank sentral naikin suku bunga. Langkah kedua, biaya dana atau cost of funds buat bank komersial otomatis jadi lebih mahal. Akibatnya di langkah ketiga, margin keuntungan mereka alias margin bunga bersih berpotensi menyusut drastis plus penyaluran kredit bisa melambat. Itulah kenapa asing buru-buru cuci tangan dari saham perbankan hari ini. Masuk ke bagian 4, taktik asing versus lokal. Ini sumpah menarik banget. Kita bisa lihat gimana kontrasnya kelakuan dua kubu ini di tengah badai pasar. Di satu sisi, ada investor asing yang dengan santainya pelan-pelan nyerok saham komoditas murah. Sabar banget mereka tuh. Di sisi lain, investor lokal kita panik nggak karuan. Mereka agresif banget jualan karena takut. Jadi ibarat angin sepoi-sepoi asing yang lagi nyicil beli, langsung kalah telak sama badai topan dari investor retail domestik yang panik nekan tombol jual. Bagian 5. Daftar belanja asing. Terus pas investor lokal lagi panik,
Emangnya uang pintar atau dana asing itu beli apaan sih? Walaupun bursa saham kelihatan kayak lautan merah yang menyeramkan, para pemain besar asing ternyata lagi asyik belanja loh. Mereka diam-diam berburu saham komoditas pilihan yang harganya lagi didiskon gila-gilaan karena kepanikan pasar tadi. Nah, disinilah letak anehnya. Asing itu net buy gede banget di saham Bumi dan BRPT. Masing-masing sampai ratusan miliar rupiah. Harusnya kan kalau ada yang beli ratusan miliar, harga sahamnya naik dong. Nyatanya hari ini enggak. Saking derasnya kepanikan lokal yang ngebuang barang, harga kedua saham raksasa ini malah tetap anjlok parah. Sebenarnya fenomena ini ngasih contoh klasik dari apa yang kita sebut rotasi sektor. Asing itu nggak sekedar kabur dari Indonesia, tapi mereka mindahin keranjang uangnya. Mereka ngelepas saham bank yang rentan sama suku bunga tinggi, terus duitnya dipakai buat borong saham energi dan komoditas global yang valuasinya udah super murah. Pinter kan? Terakhir, bagian 6. Memahami net buy. Ini bekal penting banget buat direnungkan, apalagi buat kalian yang baru terjun di dunia saham. Apa sih sebenarnya net buy asing itu? Gampangnya ini terjadi waktu investor asing lebih banyak beli saham tertentu dibanding jualnya. Poin pentingnya, jangan cuma stres ngelihat harga merah di layar kalian hari ini. Harga saham bisa aja rontok cuma gara-gara kepanikan sesaat dari retail. Tapi, kalau statusnya net buy, itu tandanya para institusi besar lagi diam-diam nimun barang buat panen cuan di masa depan. Mereka itu mikirnya jangka panjang, nggak gampang baperan sama pergerakan harian. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ngingetin satu hal. Sabar itu mahal harganya di pasar saham. Tapi percaya deh, justru itu yang biasanya ngasih keuntungan paling gede pada akhirnya. Pertanyaannya sekarang, setelah kita bongkar semuanya hari ini, besok pagi pas bursa buka, apakah kalian bakal kebawa emosi dan ikut panik kayak investor lokal? Atau kalian mau bertindak jauh lebih strategis dengan pola pikir investor asing? Pilihan ada di tangan kalian. Terus belajar ya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.